Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Windows XP di VirtualBox dengan sebagai guest OS dengan host OS-nya Windows 7. Ini tampilan desktop dari host OS-nya Windows 7. Kemudian ini adalah tampilan dari Windows XP-nya di dalam VirtualBox. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan command prompt pada Windows XP. Pertama kita klik start, kemudian run, cmd. Oke. Sebelumnya saya ubah dulu direktorinya. Yang pertama adalah dengan menggunakan command prompt, saya bisa membuat file dengan format .txt yang biasanya dilakukan dengan cara menggunakan notepad seperti ini. Misalnya halo. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan command prompt. Dengan mengetikkan perintah copycon, kemudian tulis nama filenya. Dan format filenya di sini formatnya .txt. Nah, sekarang kita menuliskan isinya apa. Misalnya isinya halo. Gitu kita sudah selesai mengetik. Di keyboard kita pencet Ctrl Z. Bentar. Satu file sudah dibuat dengan direktorinya di dokumen setting di dokumen. Sebenarnya seperti ini. Nah, kita buka. Kemudian kita mengcopy file tersebut dengan nama yang berbeda. Kemudian di-copy dengan nama yang berbeda. Perintahnya copy. Kemudian lokasi di mana file yang ingin kita copy bisa dapat dari sini. Kita copy, paste, kemudian mengetikkan nama filenya beserta formatnya. Kemudian spasi, kemudian kita ingin mengcopy di direktori yang sama, maka dari itu di sini kita sama saja mempastekan direktorinya. Kemudian nama filenya saya ubah menjadi nama lengkap saya. Oke, sudah di copy. Kita lihat perbedaannya. Tadi hanya ada satu file notepad di sini, dan ini hasil copy-nya kita. Kemudian dengan command prompt juga kita bisa merubah nama file ini, yaitu dengan menggunakan perintah run. Misalnya seperti ini contohnya. Kita masukkan direktori file yang ingin di-copy, kemudian nama filenya dan formatnya. Spasi di dalam tanda petik adalah namanya, nama file yang ingin kita ganti dengan misalnya nama panggilan saya Laras, saya ganti dengan Laras. Perubahannya bisa dilihat dari yang awalnya file ini bernama laras.txt, Laras Arstiani, sekarang berubah menjadi Laras saja.
Kemudian di command prompt kita bisa membuat folder baru dengan perintah mkdir atau md. Nama foldernya, folder milik Laras. Ya, foldernya sudah terbuat. Kemudian kita ingin dalam command prompt juga bisa memindahkan file dari satu folder ke folder yang lain. Contohnya saya ingin memindahkan file.txt ini ke folder milik Laras ini. Biasanya kita lakukan dengan klik kanan, cut atau langsung drag and drop ke foldernya. Dengan command prompt kita bisa menggunakan perintah move. Ketikkan nama filenya, kemudian spasi, ketikkan nama foldernya. Lihat perubahannya. Tadi file dengan nama nrp saya sudah pindah ke sini dengan command prompt. Nah, di folder ini kita bisa merubah atribut file. Atribut file di sini bisa diubah menjadi read only, tidak bisa diedit, atau hidden, atau dirubah ke jadi system file. Biasanya atribut kalau tidak menggunakan command prompt seperti ini. Please. Di sini ada read only dan hidden. Cara merubah atributnya, kita pindah ke folder milik Laras tadi. Nah, kita sudah berada di directory folder milik Laras ini. Kemudian merubah atribut filenya dengan perintah attrib plus h plus s, kemudian nama filenya. Ini untuk membuat atribut filenya ya. Nama filenya kita copy tempatnya ada di mana. Kemudian nama file. Dan sekarang file tadi sudah di hidden, tidak bisa terlihat di folder. Untuk menghilangkannya, kita lakukan hal yang sama, hanya perbedaannya adalah menggunakan tanda minus. Minus. File tadi sudah terlihat kembali. Untuk merubah folder, kita bisa dilakukan dengan penambahan /s dan d di belakangnya. Sudah. Kemudian
Kemudian saya ingin menghapus folder milik Laras ini dengan perintah rmd remove directory. Lokasi direktorinya di mana? Folder milik Laras. Ya, folder tadi sudah terhapus. Dengan command prompt kita juga bisa melihat task manager yang biasanya dilihat dari sini, klik kanan, task manager. Dengan command prompt kita bisa memunculkannya dengan mengetikkan perintah task. Ya. Task manager muncul, kita tutup. Kemudian, semisal contohnya kita buka program Paint. Oke, kita minimize. Kita lihat proses apa yang sedang berlangsung dalam komputer kita dengan mengetikkan perintah task list. Ini semua proses yang ada. Tadi nama Paint ini adalah MS Paint. Kita bisa menutup program ini tanpa harus melakukan klik tanda silang merah di sini, yaitu dengan cara mematikan perintah task kill. Namanya tadi MS Paint. Seperti yang kita lihat sudah tertutup di sini. Kemudian dengan command prompt kita bisa menampilkan alamat IP address kita dengan mengetikkan perintah IP. Ya, IP address kita ini. Kemudian kita bisa istilahnya ping paket internet buffer yang digunakan untuk menguji apakah komputer itu terhubung dengan suatu komputer lainnya dengan cara misalnya ini IP address kita ini ya 10.0 ping IP address kita, ketikkan IP address kita bisa 10 2. Oke. Dia akan terus mengeping sampai diminta untuk berhenti. Gimana cara berhentinya? Kita pencet kita di keyboard Ctrl C. Oke. Bisa dilihat koneksinya berjalan, yang terkirim 19, yang terima 19, dan tidak ada yang miss. Dengan menggunakan task manager kita juga bisa membuat virtual drive. Contohnya kita ingin folder sharing ini menjadi virtual drive, seperti kalau di sini hanya ada C kan. Kita ingin namakan drive itu F misalnya. Ketikkan perintah. Lokasi dari folder tadi sharing kita copy paste dari sini. Sorry, salah. Oke. Perubahannya adalah di sini kita muncul lokal disk F yang baru. Virtual drive-nya. Dan dalam command prompt tampilan by default-nya secara umumnya adalah background-nya warna hitam dan tulisannya warna putih atau font ground-nya warna putih. Kita bisa mengubah itu dengan mengetikkan perintah color.
Nah, di sini ada keterangan dengan kita bisa mengubah color dengan cara kita ingin merubahnya menjadi backgroundnya warna putih bright white, dan foregroundnya warna biru light blue misalnya. Kita bisa ubah itu dengan mengetikkan color, nomor backgroundnya, dan nomor foregroundnya F9. Tampilan di command prompt-nya sudah kembali. Setelah tampilan command prompt berganti warna seperti ini, kita bisa mengembalikannya ke warna semula dengan mengetikkan perintah kembali seperti semula. Di dalam command prompt terdapat banyak sekali perintah seperti ada erase, ipconfig, dan macam-macam. Kemudian setiap perintah tersebut punya parameter yang berbeda-beda. Bagaimana cara mengetahui tentang perintah tersebut? Yaitu ketikkan nama perintahnya. Contohnya rename. Kemudian keterangan mengenai rename akan muncul di sini. Atau misal ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan help namanya. Misalnya kita ingin mengetahui tentang perintah dir. Keterangan mengenai perintah dir ada semua di sini. Kemudian dari semua command prompt ini sudah banyak hal yang kita lakukan untuk membersihkan layar command prompt ini, menghapus semuanya dengan menggunakan perintah cls. Kosong, layar command prompt-nya pun kosong sekarang. Kemudian untuk mengetahui kita sedang login dengan atas nama akun apa, menggunakan perintah echo username. Kita sedang login dengan akun bernama Laras Arsiani. Bisa lihat, betul. Kemudian dengan command prompt kita juga bisa mengetahui sistem komputer kita itu apa saja dengan mengetikkan sistem info. Dengan sistem info ini, informasi akan ditampilkan melalui langsung di command prompt. Dengan command prompt, kita juga bisa mematikan, merestart, dan melog off komputer dengan perintah shutdown. Parameternya L untuk log off. Dan komputer akan log off. Kita masuk lagi setelah tadi log off. Kita coba untuk merestart. Untuk merestart, komennya sama, shutdown, hanya saja parameternya diganti R. Komputernya dimatikan. Dan selayaknya merestart
komputer di VirtualBox menggunakan password seperti ini. Untuk mematikannya, komennya sama, parameternya S. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal simpel yang bisa kita lakukan dalam Windows XP. Yang pertama adalah manajemen user. Di dalam komputer ini, usernya adalah Laras Arstiani. Dan kita akan membuat user baru dengan aksesnya limited. Start, kemudian kontak panel, user account, kemudian create a new account. Misalnya namanya Laras. Next. Kita buat dia limited, jadi tidak bisa melakukan perubahan sistem file, tidak seperti komputer administrator katakan. Okay. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan guest account dengan cara di window yang sama klik guest, turn on. Saya akan menjelaskan tentang manajemen desktop dan start menu di dalam Windows XP. Yang pertama, kita bisa mengganti wallpaper dengan cara klik kanan pada desktop, properties, tab desktop, dan misalnya kita ingin merubah menjadi ini. Oke. Wallpaper sudah berubah. Di tempat yang sama juga kita bisa merubah screensaver dengan cara klik yang tab screensaver. Misalnya kita ingin 3D text, nama kita yang menjadi screensaver. Ubah. Misalnya dan waktunya ingin dirubah menjadi 15 menit, bisa di sini kita perubahan waktunya. Jadi setelah 15 menit komputer itu tidak melakukan kegiatan, akan muncul screensaver seperti ini. Oke. Kemudian dari tampilan yang tadi kita bisa menyimpan wallpaper yang sudah dirubah, screensaver yang sudah dirubah. Saya menyimpannya menjadi tema yang baru. Contohnya nama temanya Laras. Jadi dengan tema Laras ini, kita memilih tema Laras ini, kita langsung mendapatkan settingan wallpaper seperti ini dan screensaver yang dengan nama 3D text dengan nama Laras Arstiani. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana merubah settingan yang berada di start menu. Saya lihat di sini, start menunya ada ramai sekali, ada banyak. Misalnya kita ingin menghilangkan my document, my pictures, my music, semua yang ada di sini, dan email Internet Explorer. Apa yang kita hilangkan? Caranya di start, klik kanan, properties, customize, advanced. Kemudian tinggal kita uncheck semua ini, don't display, main networknya juga di uncheck, don't display. Kemudian printer, fact, run comment, search ini juga pengen kita hilangkan, ini juga pengen kita hilangkan, program access dan default. Oke. Nah,
ini sudah hilang. Kemudian kita ingin menghilangkan Internet Explorer-nya, customize, di general tinggal uncheck yang internet. Oke. Kemudian taskbar, ini yang bawah ini namanya taskbar, bisa kita ubah settingannya, yang dari nggak di lock bisa dibesar kecilkan, tapi kalau kita lock, klik kanan taskbar, di lock kita tidak bisa besar kecilinnya. Kemudian juga bisa dirubah, bisa jadi dari auto hide. Oke. Dengan auto hide, taskbar itu akan menyembunyikan dirinya sendiri pada saat sedang tidak digunakan. See? Ya. Kemudian kita bisa merubah recent program yang akhir-akhir ini digunakan. Di sini ada 3 menjadi 8 buah. Cara yang sama seperti kita menyeting start menu, properties, customize, kita ingin merubahnya ada 8. Tinggal ganti 8. Oke. Sini ada 8 program yang recently use, yang akhir-akhir ini digunakan. Dalam Windows XP kita juga bisa merubah icon dari sebuah file. Contohnya di sini saya punya file .htm. Kita pengen rubah logonya nggak tulisan E seperti ini. Caranya buka My Computer, Windows Explorer, Tools, Folder Option, File Types. Tadi formatnya .htm kan? HTM. Tinggal kita pilih untuk HTM. Ini namanya. Untuk merubahnya klik Advance, change icon. Misalnya kita pengen merubahnya menjadi ini. Oke. Dan setelah ini segala file dengan format HTML logonya menjadi seperti ini, dirubah menjadi seperti ini. Selain itu kita juga bisa merubah tampilan My Computer di desktop, My Dokumen, dan My Network-nya. Untuk shortcut-nya misalnya di sini ya, My Computer. Kita buat shortcut-nya dulu di sini. Kemudian untuk My Dokumen juga kita buat shortcut-nya di desktop. Dan Network Places. Sini juga. Kita bisa mengubah logo iconnya dengan cara klik kanan, properties, shortcut, change icon. Misalnya ini. Oke. Misalnya untuk My Documents kita pengen ubahnya menjadi ini. Logonya berubah. Kemudian lakukan yang sama untuk ini, misalnya kita pengen ubah jadi ini. Oke. Sudah berubah. Dan untuk network places-nya lakukan hal yang sama, jadi kita akan ubah jadi ini. Oke. Semua shortcut, 3 shortcut tadi sudah berubah iconnya. Nah, untuk selanjutnya adalah networking. Kita bisa merubah IP address dari komputer kita. Di sini dalam kasus ini Windows XP yang ada di VirtualBox ini. Dengan cara start menu, kemudian control panel, pilih yang connection, network connection. Oke. Kemudian diklik kanan di sini yang ada kan LAN-nya ini, properties. Kemudian pilih IP, internet protocol, properties. Sementara ini IP-nya didapatnya secara otomatis secara langsung. Kita bisa mengubahnya secara manual. IP address-nya dirubah jadi 192 168 12.
3 digit terakhir NFP, misalnya saya 022. Kemudian subnet masknya secara otomatis diganti seperti ini. Gateway-nya, default gateway-nya kita ke 00, kita 01 111. Dan receiver-nya misalnya kita 22. Kita bisa mengubah workgroup yang ada di komputer kita dengan cara klik start, buka Windows Explorer, My Computer. Di sini kemudian kita klik properties, klik tab computer name. Ini adalah nama komputer description-nya. Kita ingin merubah workgroup-nya. Workgroup yang di sini pengen kita ubah namanya menjadi SysOp 2013. Sini tinggal kita ubah SysOp 2013. Oke. Untuk biar ini bisa misalnya mengambil efek biar bisa jalan dengan nama workgroup SysOp 2013 harus di restart dulu. Dan restart dulu agar nama workgroupnya bisa berubah. Bisa kita cek nama workgroupnya sudah berubah atau belum. Nih, workgroupnya sudah berubah SysOp 2013. Oke. Kita bisa menyeting performance dari komputer kita dengan agar bisa istilahnya nggak lola, nggak lemot, dengan cara menghilangkan efek-efek yang ada di Windows XP. Lalu kita klik start, control panel, klik system, kemudian pilih advance, visual effect, processor masih ini, pilih yang di bagian performance, klik setting. Misalnya kita mau pilih dia jadi best performance, jadi ini ya nggak lemot, jadi semuanya dihilangkan, efek-efek grafiknya dihilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Komputer akan bekerja lebih cepat, namun settingan tampilannya mungkin tidak sunyi. Oke. Kemudian kita bisa merubah virtual memorinya menjadi 3 kali lebih besar. Di tab yang sama, kita tinggal klik Startup and Recovery. Ini ya. Yang performance, kemudian yang advance. Advance kita bisa pada bagian bawah virtual memorinya bisa dirubah menjadi 3 kalinya. Kita set. Kita ubah menjadi 3 kalinya. Oke, dia sudah berubah menjadi 3 kalinya. Untuk RAM-nya. Kemudian di Windows Explorer ada file-file yang disembunyikan, dan eksistensi file itu jenis filenya juga nggak kelihatan. Di sini contohnya, kalau di sini kan kelihatan ada JPG. Untuk mengaturnya itu quick tools, folder option, view, kemudian sini show hidden files and folder, sudah diklik hide extensionnya. Kalau di hide tulisan JPG nya nanti hilang, di hide protected-nya juga dihilangin biar semua file-file yang tersembunyi bisa muncul. Contoh-contoh file yang di hidden adalah seperti ini, yang warnanya agak transparan.
Untuk selanjutnya, part 6 tentang System Configuration Utility. Di sini saya akan coba dimulai dari run. Kemudian ketikkan ms config. Yang pertama, kita bisa merubah ini dari normal startup menjadi pada saat komputer itu nyala, apa saja yang program yang dijalankan. Dan kita jadi normal startup. Oke, kemudian kita rubah timeout bootloader Windows, kita rubah menjadi 25 detik. Dia ada di boot ini, timeoutnya kita rubah menjadi 25 detik. Oke, kemudian pada saat komputer menyala, ada program yang ikutan juga nyala, berjalan. Kemudian caranya kita bisa, biar loadingnya pas bootingnya tidak lama, kita bisa menghentikan program itu untuk ikut berjalan pada saat komputer nyala. Kita lihat bisa di startup. Kemudian ini semua bisa tulis disable. Jadi pada saat nanti komputer nyala, program ini tidak langsung jalan. Kemudian nonaktifkan sebuah service. Caranya masih di window yang sama, kita klik service. Kemudian di sini kita milih mana yang ingin tidak kita jalankan. Contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Kapan support ya? Misalnya kita tidak mau ini jalan. Tinggal di uncheck. Kemudian ada beberapa jenis startup. Pada saat kita nyalain komputer, ada yang diagnostic startup. Dia hanya beberapa basic device yang dinyalakan dan servisnya hanya beberapa saja, tidak semuanya. Bisa dilihat perbedaannya pada saat kita general startup dan dengan diagnostic startup. Kalau pada saat normal, semuanya di checklist pada servisnya, tapi pada saat diagnostic, servisnya hanya beberapa yang di checklist. Part 7, grup polisi. Yang pertama, kita akan mengubah panjang password menjadi minimal 8 karakter dengan cara sama start. Kita buka run, isi gp edit .msc. Nah, di sini kemudian kita klik computer configuration, soft Windows setting, security setting untuk password, kemudian account policies, ini password. Nah, yang pertama kita ingin merubah passwordnya menjadi minimal 8 karakter. Di sini kita ganti properties menjadi 8 karakter. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa merubah batasan penggunaan password menjadi 30 hari. Jadi setelah 30 hari harus diganti passwordnya pada maksimum password age. Ini 30 hari. Kemudian untuk mengubah batasan waktu minimal password untuk diganti, jadi pada saat ingin mengganti password itu minimal usianya harus 4 hari passwordnya. Ini adalah minimum password age. Ganti 4 hari. Oke. Kemudian untuk password biar bisa sesuai dengan requirement dari Windows, kompleksitasnya
Berikut adalah cara dengan menggunakan gpedit MSG. Ada cara lain dengan menggunakan regedit, hanya saja lebih kompleks dibandingkan dengan gpedit. Sekian untuk group policy. Part 8, compile atau run Java di command prompt. Yang pertama, kita harus merubah environment variable Windows agar komen Java dan Java C bisa berjalan di Windows XP. Pertama di My Computer, ke kanan Properties, kemudian Advanced, Environment Variables. Kemudian ada kita buat baru di sini Java C yang isinya lokasi di mana bin JDK berada, folder binnya. Kemudian variable value-nya sudah ada di sistem variabel Java C. Kemudian saya mempunyai program di desktop Java yang isinya tampilan Hello World. Saya akan mencoba untuk mengcompile ini di command prompt. Ketikkan perintah Java C ini. Nah, dari perintah Java C tadi terbentuklah sebuah kelas di sini. Kemudian kita jalankan file main.java tadi. Untuk menjalankannya Java, nama file. Ya. Ini adalah program dari Hello World tadi. Sekarang kita akan menjalankan program jar yang dibentuk dari main.java di sini dengan mengetikkan perintah di command prompt jar. Oke, di sini terbentuk file baru yang bernama main.jar. Part 9 register. Sekarang kita akan merubah nama recycle bin di sini menjadi tong sampah dengan regedit. Pertama kita buka run dulu, kemudian ketikkan regedit. Oke. Kita buka HK current user, kemudian software, kita klikkan Microsoft, kemudian Windows, shell no home yang ini, kemudian MUK. Di sini kita cari recycle bin dengan cara Ctrl F, find. Oke, di sini sudah ketemu recycle bin-nya. Klik kanan, modify. Kemudian di value datanya kita ubah menjadi tong sampah. Oke. Kita tutup pakai registry editornya. Kemudian kita refresh desktopnya. Tong sampah sudah berubah. Nama recycle bin-nya sudah berubah menjadi tong sampah. Kemudian kita bisa membackup salah satu registry value yang ada di regedit tadi dengan cara yang sama, buka run regedit. Misalnya kita ingin membackup ini, kemudian export file. Setelah diklik export, kita ingin membackupnya di dokumen dengan file name-nya backup. File tersebut sudah berada di dokumen sini, backup dalam format register. Selain itu, backup register bisa dengan format yang berbeda. Misalnya kita ingin membackup yang ini, sama file export, hanya saja bawahnya diganti menjadi registry hive files. Namanya backup 2. Save.
filenya yang tadi ada di sini dengan format yang berbeda. Part 10 batch scripting dengan menggunakan Windows 32. Di sini pada intinya kita akan membuat virus yang bisa menyembunyikan semua file dan folder yang ada di tempat virus berada tersebut. Nah, misalnya kita ingin dengan virus ini menghilangkan file yang berada di sini. Pertama kita buat virusnya dengan scripting dari Windows 32. Sebenarnya kita namakan virus.txt. Oke. Di sini ada virusnya. Perintah virusnya seperti ini. Fungsi attrib ini sendiri yang akan menyembunyikan dan menjadikan file dan folder di sini menjadi sistem file. Oke. Kita copy paste aja biar cepat. Oke. Rubah namanya existing filenya menjadi bat. Gitu kita klik ini, semua file yang tadi tersembunyi dan seakan-akan hilang. Sebenarnya mereka tidak hilang, tidak terhapus, hanya terhidden. Untuk sebagai antivirusnya, kita bisa membuat antivirus sendiri yang fungsinya adalah mematikan echo dan merubah atribut dari isi file dan folder tadi. Kita buat dengan ini, namakan antivirus. Antivirus, saya sudah punya filenya di sini. Tinggal copy paste aja. Eksistensinya juga dirubah formatnya dan kita jalankan. Jadi filenya yang semua tadi di-hidden, disembunyikan, sekarang sudah bisa diakses. Sekian untuk part 10 batch dengan Windows 32. Part 11 pada kali ini kita akan menampilkan versi Windows di desktop di daerah sini dengan cara regedit. Pertama regedit, kemudian pilih current user, control panel, desktop. Kemudian di desktop kita cari yang namanya paint desktop version. Dimodify, value datanya yang 1. Di close. Dan ini bakal kelihatan kalau sudah di log off. Setelah di log off tadi, sudah muncul kan sini versinya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua kita mencegah supaya wallpaper nggak bisa diganti di properties ini. Yang pertama kita buat group policy, yaitu dengan run, gpedit. Oke, ini saya sudah ada window yang sudah dibuka. gpeditnya didapatkan dari user configuration, kemudian administrative templates, main desktop, dan aktif desktop. Di sini ada pilihan aktif desktop wallpaper, ada keterangannya. Kita klik enable. Misalnya saya pengen wallpaper yang ini terus, kita ganti aja properties. Kita lihat propertiesnya, di copy locationnya, kemudian tinggal di enable, apply. Oke. Perubahan yang terjadi ada di sini. Tombol browse-nya nggak bisa di-select, berarti artinya kita nggak bisa ganti. Yang ketiga adalah merubah user account menjadi memiliki privilege-nya power user. Pertama, kita mulai dari start, control panel,
kemudian administrative tools, computer management, kemudian kita pilih system tools yang local users and group. Kita buat usernya. Yang pengen kita rubah adalah laras ini. Kita lihat propertiesnya. Member of, kita tambah. Ini kita klik advance, final. Nah, kita tinggal klik for user ini. Oke. Apply. Nah, sekarang si laras ini, akun ini, dia memiliki privilege power user. Yang keempat, kita akan menghilangkan menu log off yang di sini dari start menu. Caranya kan menggunakan gpedit. Kita pilih user configuration, administrative templates, kemudian start menu dan taskbar. Terus kita pilih remove log off on the start menu. Enable, apply. Nah, ini baru bakal ngefek kalau misalnya sudah di log off. Sekarang kita coba log off. Oke, setelah kita log off tadi, hasil darinya tombol log off-nya sudah hilang. Begitu caranya. Selanjutnya yang kelima, kita akan mencegah supaya Windows ini tidak bisa dimatikan. Pertama, start run, gpedit, kemudian di user configuration, pilih administrative template, start dan menu taskbar, kemudian remove and prevent access to shutdown command. Oke. This kita enable. Dan untuk biar tahu ngefek atau enggak, kita harus log off. Ini setelah di log off, kita lihat ya, tombol shutdown-nya sudah nggak ada. Jadi komputer nggak bisa dimatikan. Kemudian kita akan mencegah supaya user tidak bisa melakukan perubahan di start menu ini. User start, run, gpedit, kemudian user configuration, administrative templates, kita pilih start menu taskbar, kita pilih prevent changes to taskbar, enable, apply. Oke. Ini masih bisa ya, ini harus di log off dulu biar ngefek. Coba kita log off. Setelah di log on kembali, kita lihat perubahannya. Kita tidak bisa melakukan perubahan. Kemudian kita bisa mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, menggunakan gpedit, user configuration, administrative template. Kita pilih control panel, kemudian display, dan remove display in control panel. Oke. Sekarang coba kita cek control panelnya. Sini. Nah, kita tidak bisa mengakses display di control panel. Untuk yang selanjutnya, saya ingin menyembunyikan applet yang ada di control panel. Misalnya saya ingin menyembunyikan accessibility option dan game controller. Caranya menggunakan gpedit msg, kemudian user configuration, administrative template, kemudian pilih control panel, klik hide specified
control panel apa. Enable, kita show. Nah, add tadi yang akses, nama itunya access.cpl untuk accessibility. Kemudian untuk controller, oke, sekarang kita cek di control panel. Refresh. Yang tadi accessibility dan game controller optionnya sudah tidak ada. Yang ke-9, saya ingin menonaktifkan task manager yang di sini nih. Ingin saya nonaktifkan dengan gpedit juga. Caranya sama, user configuration, administrative template. Kita pilih yang sistem, kemudian control alt del option. Klik move, enable, oke, apply. Mari kita coba. Nah, task manager-nya nggak bisa dibuka kan,